Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah konspirasi yang ternyata adalah kenyataan, Jan. Waduh, apa itu contoh konspirasi ya, Son? Pasti harga Pertalite. Bener ya, Son? Katanya 18.000, Son, yang bener, Son. Tidak, karena sudah ada sumber yang baru sih nanti. Sumber yang baru. Dari mana sumber yang baru? Bulan Juli nanti ada sih. Loh. Dari mana? Ya? Dari mana itu? Dari mana itu? Loh, sudah ada teknologi baru sih. Teknologi baru. Gebrakan B50 ya kalau nggak salah ya. Iya, bukan? Iya. Masih akan menggebrak piston mobil Anda. Dari sih yang bilang apa? Pertalite 18.000 katanya kalau tidak disubsidi katanya. Iya. Lebih mahal dibanding Pertamax. Nah, Luar biasa sekali. Dari zaman dulu. Dari yang non subsidi katanya. Nah, ya kan? Padahal kualitasnya harusnya kan di bawah. Di bawah harusnya. Harusnya Ternyata kan? lebih mahal ya. Itu dia konspirasinya. Atau jangan-jangan Pertamax kalau nggak disubsidi 1 juta seliter, Son. Jangan-jangan, Son. Jangan 1 juta seliter, Son. Disubsidi. Mungkin alasan gitu, disubsidi itu. Tuh kalau nggak disubsidi 1 juta seliter gitu. Ini alasannya begitu. Ternyata dan non subsidi masih disubsidi juga ternyata. Nah, Luar biasa ya kan? sekali pemerintah kita. Top. Ah, benar. Oke, Guten Tag. Hilman apa namanya? Siapa namanya yang itu yang ada presiden Jerman kan datangan. Guten Tag, Hilman welcome. Ada Cuk. Presiden Jerman baru datang ke sini. Tadi gue lihat tadi di pinggir-pinggir jalan ada billboardnya, selamat datang kepada presiden Jerman. Sampingnya ada Pak Prabowo lagi gini apa masalah? Ada tadi. Sebelahnya Pak Prabowo siapa lagi? Teddy. Gak ada. Itu tadi sedikit konspirasi dari Indonesia ya. Tapi sekarang kita akan bahas konspirasi dunia yang ternyata menjadi fakta. Selamat datang di Special Edition baru dari Di Atas 12. Oke, yang pertama ini ada konspirasi tentang CIA, Son, yang ternyata diduga-duga memakai paranormal di dalam sebuah proyeknya. Sangat dia Ya kan? skeptis sekali pasti mereka. Pasti negara barat terkaget-kaget, Son. Kok bisa CIA percaya paranormal? Menurut konspirasi. Karena banyak yang nuduh CIA itu emang beneran pakai orang-orang pinter gitu untuk mencari suatu lokasi atau menjadi mata-mata gitu. Jadi ceritanya nih, Son, nih, di tahun 1972, CIA itu dapat info kalau Uni Soviet lagi investasi besar-besaran untuk proyek supranatural gitu. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kemampuan supranatural orang Untuk mencari lokasi Pertamax Green. bukan untuk menghentikan hujan, Son. Ya kan, di Mandalika. Nah, lebih tepatnya biar bisa jadi mata-mata, Son, di wilayah musuh, ya kan. Kan kalau paranormal kan tidak perlu dia datang ke sana dong, ya kan. Iya. Dia bisa pakai astral projection, mengirim jin, taruh benda kutukan di wilayah tersebut. Nah, kan macam-macam kan. Sebenarnya CIA ini agak skeptis, Son, melihat tingkah laku dari Uni Soviet pada masa itu. Tapi mereka yakin ancaman sekecil apapun itu bisa berdampak kepada Amerika. Jadi mereka juga mulai untuk ngelakuin riset yang sama. Awalnya mereka melakukan screening, Son, dengan cara ngetes para paranormal ini. Jadi orang-orang yang ngaku bisa melakukan kegiatan paranormal itu mereka kumpulin di suatu lokasi di daerah Maryland. Yang kemudian dites dengan cara si penguji bakal ngelihat suatu objek dan mikirin sesuatu. Si paranormal kemudian disuruh menggambarkan objek apa yang ada di pikiran si penguji itu. Beberapa dari mereka itu ada yang benar-benar akurat, Son, ngegambarinnya. Dan ada juga yang melenceng tentunya kan, yang ngaku-ngaku pinter doang. Kemudian setelah tes pertama, si kandidat yang sukses itu kemudian dikasih tugas dan dikasih beberapa titik buat dimata-matain. CIA impress banget sama hasilnya karena ternyata mereka bisa ngasih informasi yang detail, seolah-olah mereka tuh lagi ada di lokasi tersebut. Mereka menyebut ini dengan sebutan remote viewing. Jadi proyek ini berhasil gitu, Son. Sampai suatu waktu pada tahun 1976 ada kasus di mana pesawat Uni Soviet itu jatuh di Afrika Tengah. Ini adalah momen krusial, Son, karena diduga pesawat tersebut berisi informasi sandi dan strategi militer Uni Soviet, Son. Yang jika US bisa mendapatkannya itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar, Son. Loh, kenapa Pak Sandi kan kalah soalnya? Enggak. Mereka kemudian sangat ingin dong untuk mencari pesawat tersebut. Akhirnya mereka coba tuh berbagai cara, ya kan. Tapi ternyata sangat sulit untuk menemukan pesawat tersebut. Dan akhirnya CIA menunjuk satu orang, Son, yang bernama Pat Price untuk melakukan penelusuran. Jadi si Pat Price ini itu kayak ada di suatu ruangan yang kemudian dia dikasih peta Afrika gitu, Son, tanpa dikasih informasi apapun. Kemudian di sana banyak yang bersaksi bahwa si paranormal ini memasuki kondisi trance. Kemudian setelah itu hanya dalam beberapa menit dia bisa, Son, menemukan koordinatnya.
katanya. Buset. Padahal cuman modal peta doang. Iya, terus kesurupan, terus tiba-tiba ngasih koordinat gitu ya. Dan setelah dicek pakai kamera satelit, ternyata cukup akurat hasilnya, Son. Akhirnya pemerintah terkesan sama project itu. Dan mereka pengen kalau program itu tetap dirahasiain. Sayangnya, Son, ada seseorang yang membocorkan project itu hingga informasinya itu sampai ke wartawan investigasi yang bernama Jack Anderson. Tentunya kalau sudah sampai ke tangan jurnalis, itu pasti langsung dibikin artikel cepet-cepet ya kan. Dia menjelaskan di artikelnya bahwa pemerintah itu melakukan pengeluaran yang cukup besar untuk project tersebut. Dia juga mempublish tentang keberhasilan project tersebut, seperti saat paranormal nemuin mata-mata, terus pas mereka nemuin kapal selam musuh juga, dan pesawat yang jatuh sebelumnya. Jadi dia udah beberapa kali berhasil lah gitu. Gila, berarti benar-benar beberapa projectnya di-spill juga ya. Iya. Dikasih tahu juga ya, gila ya. Tapi ternyata warga malah pada ngetawain si Jack ini gitu. Bilang halu ini orang, ya kan. Terus pemerintahnya juga ngedinai lah gitu. Bilang bahwa mereka nggak ngelakuin project itu. Isu ini terus bergulir hingga akhirnya menjadi sebuah teori konspirasi yang dibicarakan oleh masyarakat selama 20 tahun. Hingga akhirnya di tahun 1995 kebenaran akhirnya terungkap, Son. Di mana pemerintah itu memutuskan untuk mempublikasikan dokumen rahasia mereka. Pemerintah juga mengakui akan kebenaran dari project tersebut, Son. Yang tadi konspirasi akhirnya dikonfirmasi nih sama pemerintah. Namun tidak lama setelah itu pemerintah menghentikan projectnya dengan alasan paranormal itu nggak bisa diandelin. Karena ternyata ada banyak informasi yang datang dari paranormal itu nggak akurat, Son. Jadi ada kemungkinan bahwa orang-orang paranormal ini ya cuman kebetulan aja bisa nebak misalnya areanya di mana. Itu dia bubarin itu setelah 95 itu atau pas 95 emang udah dari kapan tau udah kelar ya? Pas 95 harusnya sih. Anjing lama banget. Enggak, pas 95 informasi di disclose maksudnya. Iya, maksudnya Dikasih dipakainya tahu. sampai kapan ya paranormalnya itu ya? Kan Oh, dari nggak tahun tahu. 76. Tapi pasti sempat lama sih, pasti bertahun-tahun dipakai. Dan paranormal itu kan mungkin berderet digajiin semua yang gede gitu kan. Sama Iya, CIA namanya dananya juga kan. gede lah pokoknya pastinya. Iya, Iya. sampai dibilang di artikelnya buang-buang dana besar Buang-buang gitu kan. dana besar hingga akhirnya harus diefisiensikan kan gitu maksudnya kan. Harus diefisiensi. Itu dia. Iya, karena Iya. tidak efisien. Betul, tapi telat lah jatuhnya kan. Udah Telat. tahun-tahun. Dan dapat rumah dinas kan misalnya diusir kan udah nggak bisa tahun begitu. Udah susah begitu. Iya Belum kan? pas tahun 95-an udah ini mungkin masih ada yang ini. Kenapa saya diusir dari rumah dinasnya? Ya, jangan kan 95 Pahlawan. masih baru-baru juga ada begitu. Jangan sembarangan Anda. Sekarang juga ada yang begitu Masian. Jangankan 95. Ada sampean masih sekarang yang begitu-begitu. Iyalah. Iya susah. Ya begitu ya. Ternyata CIA pernah percaya juga ya sama paranormal gitu. Ya kan? Aneh juga sih. Tapi kayak misalnya di soal penyelidikan polisi gitu. Gue pernah denger ada yang pakai kayak gitu. Kayaknya sumber Kayaknya kita sama lu. nih. Iya, kayaknya sama. Kayak barang sama lu sih denger ya. Iya. Maksudnya ternyata penyelidikan polisi ada yang make mistis. Iya. Ada loh. Kebetulan kita ininya sama jurinya ya. Diceritain sama jurinya ya. Jadi kayak Iya. kurang lebih ininya sama nih, konteksnya kayak tadi. Ini cerita di balik layar nih Iya, kan? iya. Iya. Skenario sama kayak tadi, percis gitu ya. Cuma yang bedanya yang cerita sama kita itu pengujinya gitu kan. Iya, tapi pokoknya intinya kita pernah dengar bahwa Jurinya. kepolisian di sini pun ada yang maksudnya buat nyari bukti atau apa gitu ya, pakai mistis juga ada juga. Pernah Ada. dengar gue. Ada. Pernah dengar ada, begitu. ada. Ya intinya ya masih banyak yang percaya mistis gitu, bahkan di kepolisian sekalipun gitu. Kita pernah dengar hal seperti itu sih. Tapi pas pemerintahnya sempat ngebantah kan dulu kan. Ngebantah itu kan berarti yang presiden di tahun 95 itu kan udah kayak ngeludain yang rezim sebelumnya gitu gak sih sebenarnya? Ya enggak juga lah. Kan berarti yang dulu dibuat-buat tuh sampai udah klarifikasi kan ngedinai kan. Oh iya, ya tapi nggak juga lah kan kalau di Amerika kan kalau ganti presiden ganti kepentingan juga, jadi nggak ngaruh. Iyalah, nggak ada kepentingan yang dulu mesti dijaga gitu, nggak ada. Dilanjutin gitu Nggak ada begitu, nggak ada lah. Baru aja fresh gitu Baru ya. ganti lagi udah, iya terserah dia mau ngapain lah. Iya. Gitu. Iya. Nah yang selanjutnya nih Chat, ini tentang Amerika lagi. Karena selain dia sudah menipu warganya, diracun juga Chat, warganya sendiri. Diracun, gila kali. Maksudnya kalau keracunan nggak sengaja ya wajar gitu sama. Iya. Nggak sengaja sih. Iya, anak-anak sekolah itu misalnya. Bisa. Kalau ini sengaja nih. Kalau ini konspirasinya sengaja. Wah. Jadi konspirasi ini rame diomongin di tahun 1920 ya. Pada saat itu pemerintah melarang penjualan dan produksi alkohol karena mereka percaya kalau alkohol itu menghancurkan masyarakat. Chat. Wah, haram bukan? Haram. Bukan. Oh, bukan. Kesehatan. Oh. Gitu. Terus mereka melakukan pelarangan itu
ngarep supaya kejahatan tuh berkurang. Habis itu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membersihkan negara. Pas aturan itu ditetapkan, pemerintah langsung melakukan sweeping chat, razia. Nyari rice cooker bukan? Hai. Itu sudah beda Beda genre. daerah. Sayangnya usaha mereka itu gagal kan di situ, pelarangannya itu. Kenapa bisa gagal? Karena masyarakat itu ternyata lebih kreatif untuk mengakali hukum. Justru malah penjualan dan produksinya itu semakin banyak malah Syat. Dan ilegal kan jatuhnya. Bahkan nih saking tingginya permintaan alkohol, mereka sampai mengakali dengan menggunakan alkohol industri Syat. Rivanol gitu kali ya, yang buat orang kali ya. Yang biasa dia pakai buat cat, pembersih, ya perlengkapan medis. Terus mereka suling aja bahan kimia sampai bisa diminum. Gini minumnya. Itu suling itu. Beda kata benda itu kali. Yang lagu Sunda itu gimana sih? Lupa gue. Oh iya. Gue kalau ada reels keluar meme itu gue ngakak banget anjing, selalu anjing. Ya itulah, jadi saking banyaknya permintaan sampai-sampai ya produsen mirasnya sendiri kekurangan alkohol gitu. Dan malah banyak terjadi pencurian gitu mungkin ke pabrik-pabrik yang ada pakai alkohol juga atau apa gitu, dicolong-colongin. Akhirnya maksudnya black marketnya jadi hidup gitu ya. Orang mencari jalan lain. Nah pemerintah yang tahu tentang itu, mereka juga nggak bisa nge-stop pencuriannya gitu kan. Jadi mereka ngasih perintah rahasia sih untuk produsen alkohol. Apa rahasia? Perintah rahasia. Oh, perpres ini bukan? Perpres, perintah presiden. Perintah presiden. Jadi perintahnya itu untuk nambahin racun mematikan sih di setiap batch produksinya. Wah. Jadi random gitu, mungkin taruh di galon mana, tek isi racun tiba-tiba. Biar orang kapok gitu ya. Iya, ya sebenarnya kandungan yang ditambahin itu udah ada emang zatnya di dalam situ. Tapi kayak dosisnya ditinggiin gitu, banget gitu supaya jadi mematikan. Alkoholnya dinaikin jadi 99%. Nah, dia kayak metanol gitu. Oh, ya Terus metanol. zat lain lah yang komposisi produknya gitu lah. Harusnya sejenis alkohol ya kalau. Itu etanol nih. Ya sama kan. Ada 00 rivanol juga, alkohol juga. Kalau ada 00-nya mungkin alkohol tuh. Oh iya, nol itu emang alkohol kali. Minol, Ya memang. minuman alkohol ya. Pinjol. Minjem alkohol. Minol apaan coba minol? Nggak ada lah. Lah, minol minuman Mintol alkohol. ada kalau mintol. Gua, Minta tolong. Itu sih katanya minuman alkohol Minta minol. tolong. Nggak tahu gue minol. Miras kali orang bilangnya kali. Minol juga. Oh nggak pernah dengar gue. Jadi ya akhirnya kan pencurian tetap terjadi nih, ya kan? Mereka belum tahu. Akhirnya banyak dicorong tuh racun-racunnya gitu, Syat. Sampai suatu hari, itu kondisinya di malam Natal waktu itu. Terjadi bencana nasional, Syat. Bencana apa itu? Kayak tiba-tiba ribuan orang itu dilariin ke rumah sakit karena minuman keras beracunnya itu, dan nggak sedikit juga yang meninggal. Karena waktu Natal orang banyak yang minum kali gitu ya. Mungkin. Untung bukan ini apa? Pas Halloween banyak suster-suster bergeletakan ke situ. Kira bercanda ya. Iya kan? Kan baju suster kan banyak tuh yang pakai baju suster gitu-gitu kan. Nah, masalahnya kan orang-orang pada nggak tahu ya tentang hal alkohol beracun ini kan. Tapi ada seorang dokter bernama Charles Norris. Dia itu kayak pengen banget cari tahu gitu. Kenapa sih ini sebenarnya? Dokter itu nemuin satu kesamaan dari mereka. Yaitu ya gejala tersebut terjadi setelah mereka minum-minum. Ya akhirnya dia menarik kesimpulan kalau racun itu dari alkoholnya. Tapi kan dia nggak tahu siapa pelakunya. Dia mikirnya kan produsen alkohol nggak mungkin ngelakuin itu. Karena kan ya nama baik mereka kan. Malah merugikan diri sendiri. Habis itu si Norris ini buat kesimpulan dan langsung membuat konferensi pers ya, menuduh pemerintah yang melakukan itu. Norris ini juga menuntut pemerintah. Budiman mengkhianat bangsa bukan? Bukan ya beda. Loh, itu Bukan ya? Bukan ya? itu. Oh. Biar sendiri. Jadi pokoknya dia nuntut pemerintah itu untuk bertanggung jawab lah tentang kasus-kasus ini. Habis itu pemerintah malah menepis ya tuduhan itu. Masih untung disubsidi gitu kan katanya. Ya, macam-macam loh. Kayak langsung bilang itu cuma konspirasi aja lah. Iyalah, mana ngaku kan. Soalnya ada di sebuah negara yang meracuninya mobil tapi. Iya ada kendaraan bermotor yang teracuni. Iya. Enggak ngaku juga kan? Iyalah. Ya akhirnya kepecah belah lah opini masyarakat kan. Soalnya ada yang bilang, oh mungkin gak wajar kali karena alkohol kan lagi ilegal pada saat itu kan. Ya lu salah sendiri minum alkohol gitu. Mungkin kayak gitu juga. Wajar diracunin wajar. gitu ya. Lah boleh dong kan, satu nyawa juga berharga juga. Tapi si Norris ini tetap ngelakuin penyelidikannya sih. Akhirnya dia nemuin seseorang bernama Alexander Gettler, seorang ahli toksikologi sih. Mereka kayak melakukan penyelidikan dan periksa mayat-mayat yang baru datang. Terus dicocokin sama alkohol sitaannya. Dimana mereka itu menemukan ada metanol dalam jumlah yang banyak sekali. Ya konsumsi metanol itu kan bisa kayak ngerusak syaraf, kebutaan, terus juga ya bikin meninggal juga
Terus pasti Norris sama Gettler ini publikasiin penemuannya di koran. Masyarakat marah semua dan chaos langsung. Marah kepada pemerintah ya. Iya, kalau lo kok konspirasi beneran terjadi ternyata. Yang tadinya hanya dugaan menjadi kenyataan. Jadi kenyataan. Nah. Merusak mobil. Warga ini Amerika iya, tadi ya. warga Amerika, bukan piston yang dirusak Bukan, bukan. ya. Dan bukan tangki kotor juga. Tukang kuras tangki. Wah, jobnya nyayur itu. Iya, lebih baik dari Ayu Ting Ting katanya jobnya. Tukang kuras tangki katanya. Kayak Irfan Hakim yang ding jam 5 pagi udah kerja kan, datang ke studio ding. Pulangnya malam banget ya kan. Kayak gak pulang deh, tidur di mobil apa ya? Agak lah pulang lah. Skip tidur di mobil. Pulang ngecekin hewannya doang terus balik lagi ke studio. Yang kuras tangki lebih sibuk lagi. Nah jadi setelah itu ya pemerintah akhirnya mengakui dan malah semakin menegaskan kalau ya tetap akan dilanjutin ngeracunin alkohol ini, ditambahin metanol ini tetap dilanjutin sama pemerintah. Lah kok bisa begitu? Ya supaya masyarakat makin takut minum alkohol. Oh. Jadi ya udah dia ngakuin terus kayak tetap gue lanjutin. Oh. Sangat tangan besi nih. Iya sangat tangan besi ya. Bahkan ada yang dari negara lain mau jualan juga dipersulit sama dia gitu ya maksudnya ya. Kena dipertegas lagi. Nggak bisa lah kalau nggak pakai etanol. Metanol maksudnya. Iya kan? Nggak pakai. Iya. Nggak bisa benar juga sih. Kayak metanol gitu. Iya. Harus ngambil dari saya dong. Nah, saya tidak mau ada yang umurnya lebih panjang dari mobil listrik. Tidak. Saya sudah invest di mobil listrik. Profit si merah akan berpindah ke si biru sebentar lagi. Kan? Tapi ya pada akhirnya omongan dari pemerintah itu kayak diabain aja, malah semakin banyak habis itu tetap berlanjut gitu. Wah gila banget sih. Yang dari luar cuma boleh jualan deck slide dong maksudnya gitu. Salah lagi aja dia. Yang lain cuma 0,000 harganya 20.000 di bawah. Ya kan 25.000 di bawah sendiri, sisanya 0,000 atasnya. Ya akhirnya di tahun 1933 itu larangan alkohol itu dicabut dan alkohol nggak lagi ilegal. Akhirnya dicabut ya berarti ya, pemerintah akhirnya boleh jual alkohol gitu ya, dan dibolehin lah. Minum juga bebas. Iya, sehingga tidak perlu nambah racun lagi situ gitu ya. Benar juga sih. Yang selanjutnya nih ada cerita tentang konspirasi antara CIA yang bekerja sama dengan mafia, Son. Nah, dari dulu kan selalu ada kan, pasti kan. Di setiap negara ada lah gua rasa. Kayak wah apa CIA pasti ada kerjasama dengan mafia. Polisi kerjasama dengan mafia kan banyak lah di setiap negara ada lah. Bahkan di sini aja ada kan. Gimana tuh, Chat? Bekerja sama dengan mafia juga katanya ya kan. Ada juga di sini. Iya. Konspirasi tapi kan namanya. Iya benar konspirasi. Ini yang mendanai ormas ini. Nah, yang punya tim e-sport bener nggak? Bener nggak? Pokoknya intinya di setiap negara adalah pasti. Gak cuma CIA doang, maksudnya ya enforcement yang lain juga pasti mendapat tuduhan yang sama gitu, bekerja sama mafia. Ya kan? Cape Verde gitu kan juga pasti ada juga kayak gitu. Ada. Ini juga kena kan El Salvador itu kan. El Salvador kan kena juga kan, yang dibilang katanya wah presidennya pemimpinnya mau nangkap semua mafia, tapi ternyata disisain satu apa dua geng gitu ya kan. Iya, buat kayak ngontrol gitu. Iya, dituduh orang-orang lah, gak tahu tapi kenyataannya gimana ya. Jadi kerjasamanya ini itu sebenarnya adalah untuk seorang pemimpin yang berasal dari Kuba, Son, yang bernama Fidel Castro. Tapi ternyata konspirasi ini balik lagi seperti judul ya, adalah fakta, Son. Jadi gue cerita dulu dari konspirasinya ya. Nah, konspirasi ini tuh muncul di tahun 1975 saat penyelidikan resmi pemerintah Amerika Serikat mulai membuka dokumen dan kesaksian soal operasi CIA. Jadi pada tahun 1959, di saat Fidel Castro naik menjadi pemimpin negara Kuba, banyak pihak oposisi dan negara lain yang dirugikan, Son, karena ideologi mereka tidak sejalan. Salah satunya ya Amerika, Son, dan juga pihak underground di Kuba yang sebelumnya menguasai kasino dan hiburan ilegal lainnya, Son. Itu semuanya ditutup dan diusir dari sana. Akhirnya CIA marah dong karena diusir dari sana kan. Mereka kemudian ingin menyewa pihak luar buat ngebunuh si Fidel Castro ini. Pada saat itu mereka nawarin bounty sebesar 150.000 US dollar, Son. Which is itu uang yang cukup banyak di masanya gitu ya. Walaupun masih lebih besar bounty-nya Nami daripada ini ya, Son ya. Merasa memiliki musuh yang sama dan karena dendam yang besar pada Castro, pihak mafia
mafia malah pengen ngambil pekerjaan tersebut dengan sukarela, Son, dan menolak imbalannya yang 150.000 tadi. Buat apa uang 150.000 dolar? Beli Patek Philips 1 juga udah habis katanya. Pada saat itu mereka resmi berkomplot gitu ya untuk melakukan pembunuhan kepada Fidel Castro. Sebenarnya sebelumnya CIA udah pernah nyoba ngebunuh gitu, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh gitu pakai senjata. Sayangnya mereka gagal, Son, dikarenakan pengamanan yang terlalu ketat katanya. Dan Fidel Castro dikenal tidak suka belusukan katanya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Jadi agak susah. Iya, agak susah. Pada saat itu, para mafia tersebut tuh memberi saran kepada CIA untuk menggunakan sebuah metode, Son, yaitu dengan membuat pil racun. CIA kemudian setuju, Son, dan tidak lama setelah itu mereka akhirnya bikin tuh kapsul atau pil yang berisi racun, yang apabila dimasukkan ke dalam minuman akan menguap seperti redoxon. Tidak, kapsul vitamin C ini. Maksudnya gitu, menguap gitu jadi soda. Tapi enggak, ini kalau misalnya dicampurkan ke dalam air atau minuman, racun akan langsung bekerja dan korban akan meninggal dengan cepat, Son. Tapi tetap terlihat alami meninggal. Biasanya kalau yang alami-alami serangan jantung kan. Iya. Nah, setelah jadi, pil tersebut langsung dikasih ke mafia yang kemudian diteruskan ke pejabat dalam yang dekat dengan bagian konsumsi istana supaya mereka bisa memasukkannya ke dalam makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh Fidel Castro nantinya. Pil tersebut lalu diamankan di dalam freezer. Tapi sayangnya, Son, di saat sudah mendekati rencana pembunuhannya, ternyata pilnya itu malah sulit diambil, Son, gara-gara nempel di dinding freezer. Dan saat diambil, pilnya malah pecah gitu, Son. Kayak nempel sama sosis kali mungkin di dalam freezer itu, Son. Sama sosis nugget itu. Akhirnya gagal, Son, percobaan yang pertama. Akhirnya mereka harus mencoba dengan orang yang baru dan juga dengan metode yang baru. Anjir, yang pecah di kulkas kagak ada lanjutannya. Iya, udah dikikis doang. Banyak korbannya. Enggak lah, kan dicopot terus dibersihin lah. Masa dibiarin di situ aja, gimana ceritanya begitu? Biar panik. Cabut. Enggak lah, film Mr. Bean atau gimana ini? Ini kan kenyataan, ini bukan film Mr. Bean ini. Tapi walaupun mereka sudah mencoba dengan berbagai macam metode gitu ya, tetap aja gagal terus, Son. Sampai-sampai pilnya habis. Banyak banget loh yang nyobanya. Nah, pada tahun 1991, rencana pembunuhan itu akhirnya resmi berakhir, Son, karena gagal terus. Kemudian mereka berpisah tuh antara mafia sama CIA, dan ya udah mereka menempuh jalan masing-masing aja gitu. It's been a long way without you, my friend gitu. Terus mukanya pakai AI gitu. Yang ini apa sih AI ya? Lu masih ingat yang gitu? AI dulu masih kayak gitu ya? CGI itu ya. Paul Walker, rest in peace. Mereka berpikir bahwa kerjasama mereka ini itu tidak akan terungkap, Son, selamanya. Namun sayangnya ada wartawan investigasi yang tahu tentang ini dan kemudian membongkarnya lewat artikel di koran, Son. Jadi pada tahun 1975 CIA itu dituduh melakukan operasi ilegal dan pemerintah itu membentuk komite untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya adalah mereka menemukan dan mengkonfirmasi file yang menghubungkan CIA dengan mafia dalam rencana pembunuhan Castro, Son. Setelah temuan itu dipublikasikan, akhirnya langsung viral, Son, dan menjadi headline di koran. Di file tersebut, CIA itu dikatakan bertemu dengan dua bos mafia, yaitu Sam Giancana, which is dia adalah bos mafia Chicago yang menguasai kasino, dan Johnny Rosselli, Son, yang menguasai gangster di daerah sana. Akhirnya Sam Giancana dipanggil, Son. Tapi sayangnya saat mendekati hari kesaksiannya, dia meninggal, Son, pada tanggal 19 Juni tahun 1975. Oke, set langsung tahun itu juga ya. Dia di rumahnya di Illinois, Son. Sehingga komite terpaksa harus melanjutkan panggilannya ke saksi berikutnya, Son, si Johnny Rosselli. Dia sempat memberikan kesaksian lengkap dalam 2,5 jam dan bercerita tentang persekongkolannya pada tahun 1960 untuk membunuh Castro. Setelah kesaksiannya, dia ditemukan meninggal, Son, dan mengambang di pinggir pantai Florida, Son. Pecah sih. Jadi yang satu belum sempat bersaksi udah dibunuh. Satu lagi abis bersaksi langsung dibunuh gitu. Tapi yang John tuh berani sih, yang Johnny berani sih. Kayak udah tahu, anjir temannya mati. Masih berani dia mau kasih kesaksiannya. Tapi sayangnya, the truth has been revealed, Son. Banyak orang yang tahu bahwa CIA itu bersekongkol dengan mafia, dan pada tahun 2007, lebih banyak lagi file rahasianya CIA yang terbongkar tentang detail pencobaan pembunuhan Castro. Bahkan tuh sampai dijelasin gitu, Son, langkah-langkah pembunuhannya tuh gimana gitu. Iya. Gila. Tapi yang Johnny emang sinting sih. Harusnya, tapi susah sih. Mungkin dia mikir kan, pemerintah juga gak bisa dipercaya juga omongannya kan? Kalau misalnya dia, oke gue ngasih tahu tapi gue minta perlindungan, gue gak di apa-apain. Gak bisa juga, iya, susah. Juga. Immunity biasanya kan. Iya. Kan? Oke. Saya minta diberi pardon dan immunity. Pardon tuh diampuni dari kejahatan-kejahatannya, immunity dilindungi, ya kan? Gak mungkin tapi. Iya pasti. Mungkin iya doang. Cepat. Hilang juga. Iya. Gua kasih. Berat sih CIA emang berat sih emang tapi. Emang susahnya itu sih ya, karena kita tahu kan orang-orang dalam misalnya instansi dari yang CIA lah atau lembaga pemerintah gitu ya, pasti ada aja kerjasama dengan media sih.
salah satu orangnya gitu kan, oknum-oknumnya misalkan, oh kerja sama media supaya ayo dong berapa bulan sekali lu kasih satu gue cerita atau kasih gue fakta tentang apa kayak project pemerintah lu atau apa buat dipublis gitu sama medianya. Oh, artikelnya. maksudnya di CIA-nya ada whistleblower-nya gitu. Ya yang dibayar sama media pastinya. Oh, iya. Nih gue iya. kasih berapa, lu sebulan sekali Ada lu kasih rat, gue cerita. Ada rat ya kalau orang gangster iya. bilangnya rat, yang suka ngadu gitu kan. Suka ngadu buat Iya. biar lu dapet duit, gue kasih informasi lah, Iya, gitu lah. iya, Buat iya. lu blow up di berita, media lu gede. Harusnya sih hampir nggak ada tapi kayak Kok bisa? gitu. Harusnya hampir nggak ada lah. Banyak cuy. Rada lock and loaded itu. Enggak lah ya, Banyak itu tuh. biasanya orang-orang CIA yang udah keluar tuh yang kayak gitu. Yang udah keluar. Tapi mungkin lembaga lain ya, CIA mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin lebih ketat lagi kalau CIA. Cuma mungkin lembaga pemerintah lain misalkan. Kan ada ICE aja. bukan ICE. Apa tuh? Tahu ICE nggak? Yang ngatur imigrasi, polisi imigrasi, Oh. ICE. Nggak tahu ya. Oke, selanjutnya nih Jet. Ini kita Oke. masuk ke ranah perbensinan nih kali ini. Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Itu. Ya kan? Jadi katanya bensin premium itu. Oh enggak, udah nggak ada, udah Udah lama. nggak ada ya? Udah lama. Gua lulus SD udah nggak ada tuh premium waktu itu. Udah nggak ada gua lulus SD. Oke, itu kuliah kayaknya mesinnya masih premium gitu. Enggak. Enggak, bukan. Kalau ke barber premium waktu itu. Oh, Iya, itu gitu. maksudnya itu. Iya, Bukan iya, bensinnya iya. premium enggak. Jadi zaman dulu itu kan pakai bensin timbal ya. Cuman kok nggak balik-balik gitu ya. Ada lagi. Bala yang ini, yang heboh, Bala Raja. Penuh pramugari kan sana heboh jadinya. Oh, aduh, itu timbal balik beda Iya. lagi. Ini timbal Maksud doang. timbal lagi udah orang nggak balik-balik gitu kan. Jadi dulu itu bensin timbal itu dibilang baik sih, tapi ternyata itu konspirasi doang. Jadi tahun 1920-an, US itu kan lagi booming banget soal kendaraan. Jalan mulai rame, industri otomotif berkembang. Tapi ada satu masalah yang sangat mengganggu pada saat itu. Banjir bukan? Hai, San. Oh, bukan. Enggak, Bukan masalah apa? kan masih sepi. Oh, kan? iya, bener. Perumahan nggak sebanyak itu. Mas banyak itu ya. Tanah masih meresap tanahnya. Jadi dulunya itu mesin mobil tuh berisik sih. BSD masih jadi tanah resapan. Bukan ya? Hah? Enggak, Masih jadi tanah resapan. kan rawa. Rawa buntu masih jadi rawa dulu. Rawa Mangun. Jadi dulu itu mobil tuh bunyinya ini ya, tok tok, we walk the talk. Dan performanya itu jelek lah, gampang rusak gitu. Sampai suatu hari insinyur dari General Motors nemuin solusinya, yaitu dengan nambahin timbal ke bensin aja. Sebelumnya bunyi mesinnya Sebelumnya berisik kali ya. biasa, dia berisik ya kan, terus cepet rusak lah. Terus pada saat dia ngelakuin itu, masalah selesai. Mesin jadi lebih halus, tenaga naik, suara kasar juga hilang. Setelah itu mereka ya bikin perusahaan khusus buat bikin bahan itu, bensin timbal itu, dan mulai dijual ke seluruh Amerika. Jadi benar-benar semuanya diuntungkan pada saat itu ya, produsennya untung, terus konsumen juga mobilnya jadi mulus-mulus, ya kan mesinnya. Tapi ada satu korban di sana. Siapa Yang korbannya? dikorbankan. Exxon Mobil bukan? Exxon Mobil. Bukan. Chevron? Bukan. Ini adalah para pekerja pabriknya sih. Buruhnya. Oh, apa yang terjadi emang kepada para pekerja itu? Ternyata mesinnya nggak berisik, pekerjanya berisik gitu ya. Pekerjanya ternyata. Jadi nggak lama setelah produksi bensin timbal itu dimulai, itu di sekitar tahun 1924 lah, di pabrik Standard Oil daerah New Jersey. Banyak hal aneh terjadi di pabriknya itu. Kayak para pekerja ada yang halusinasi, Lihat hantu ya. pada kejang-kejang, kondisi badannya pada lemas, bahkan ada yang meninggal karena keracunan timbal. Kejadian itu sempat ramai itu di koran. Bahkan wartawan tuh nyebut pabriknya itu The House of Butterflies ya. Karena katanya para pekerjanya itu sering ngigo ngeliat kupu-kupu sebelum. Wah. Tapi perusahaan langsung ngebantah dan bilang ini bukan salah timbal, tapi salah timboy. Oh. Banyak kan berenang di timbal. Katanya ini salah pekerjanya yang ceroboh ya. Akhirnya investigasi itu di stop ya sebelum berkembang lebih jauh lah. Dan akhirnya ya lupa orang-orang. Tapi masalahnya nggak stop di situ sih. Jadi kendaraan yang pakai bensin timbal itu bakalan terus nyemburin partikel-partikel timbal lewat knalpotnya juga. Dan ini yang akan mengkontaminasi udara. Terus juga ya pasti dihirup semua orang lah. Dan sampai mencemari lingkungan juga. Jadi semua orang yang ada di kota itu, terus dari sisi air, tanah, sampai makanan udah tercemar semua. Sampai akhirnya di tahun 1950-an para ilmuwan mulai curiga nih dan meneliti para warga di sana. Hasilnya, hampir seluruh populasi US punya kandungan timbal di darahnya yang tinggi, Pak. Tapi belum ada yang bisa buktiin secara ilmiah dari mana asalnya. Sampai satu orang peneliti nggak sengaja nemuin jawabannya. Apa itu jawabannya? Peneliti ini namanya Claire Peterson, seorang geokimiawan dari Caltech. Jadi sebenarnya dia itu lagi ngeliti isotop timbal dalam batuan purba. Tapi anehnya dari setiap sampel batu yang dia cek itu selalu ada timbalnya dalam jumlah yang nggak masuk akal. Akhirnya si Peterson sadar kalau ini bukan masalah alatnya, tapi lingkungannya
Makanya emang akhirnya si Peterson ini punya ide, Jet. Logikanya kan kalau emang timbal itu udah ada dari alam dari dulu, harusnya kadar timbalnya sama dengan yang ada saat ini di mana-mana. Dia akhirnya ngecek es kuno yang diambil dari Antartika dan Greenland. Ya buat ngebandingin lah, soalnya lapisan es yang di sana udah terbentuk ribuan tahun lalu ya kan, sebelum ada industri dan kendaraan. Tiap lapisan yang diambil buat sampel itu di kandungan esnya itu nggak ditemukan timbal sama sekali, Jet. Bener-bener nol. Sedangkan es yang terbentuk di tahun 1923, ya setelah bensin itu dipakai, bensin timbal tadi, nilainya langsung melonjak drastis. Dia juga ngecek darah manusia di zaman itu. Ternyata hasilnya mengandung timbal yang 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan manusia purba. Ya penelitiannya akhirnya dipublish tuh di tahun 1965. Dan saat itulah industri mulai panik, Jet. Nah saat itulah ceritanya industri mulai ngelakuin hal-hal ekstrim, Jet. Karena si Petersonnya mulai bacot gitu Mulai maksudnya. bacot ya kan. Diduga ya industri ini langsung mulai kayak menghancurin karirnya si Peterson ini. Dan kredibilitasnya juga pasti. Nah, kayak kontrak risetnya di kampus diberhentiin, terus ya pendanaannya juga diberhentiin, dipecat juga di tempat dia kerja. Sampai bikin sebuah narasi gitu loh. Kayak mereka mendanai seorang ilmuwan bernama Dr. Robert K. Ho dari Universitas Cincinnati. Ilmuwan ini tuh kayak aktif di forum-forum ilmiah gitu kan untuk nyebarin tentang timbal itu aman. Tapi akhirnya ketahuan kalau dia itu ternyata didanai sama perusahaan-perusahaan bensin timbal itu sih. Tidak objektif ya berarti ya, Iya. agak subjektif dikit. Terus Peterson juga kayak dilarang gitu lah buat ngikut forum atau komite buat bahas kebijakan tentang lingkungan. Iya pokoknya di masa itu Peterson ini benar-benar di inilah kayak dicap halu lah apa segala macam. Sampai ada dugaan juga kalau industri ini sebenarnya pengen ngebayar si Peterson gitu, tapi ditolak. Sampai akhirnya di tahun 1966 ada sidang khusus gitu sih dari Komite Polisi Udara dan Air. Mereka itu mempertemukan Peterson dengan Dr. Robert K. Ho itu yang dibayar tadi. Oh. Nah, di debat itu si Peterson tuh menang telak ya pakai data. Dengan ya tadi pakai data yang es tadi loh, es Antartika tadi. Akhirnya ya Peterson berhasil meruntuhkan teori konspirasi itu sih ya. Itu emang beneran nyata gitu. Hingga akhirnya Peterson ini menang dan membuktikan kalau itu bukan sekedar teori konspirasi, tapi beneran nyata gitu. Oh. Kalau timbal itu ya sangat berbahaya gitu loh. Sampai akhirnya tahun 1996, akhirnya larangan total terhadap bensin bertimbal itu resmi diberlakukan. Gitu ya, akhirnya terbukti juga bahwa bensin bertimbal itu memang berbahaya gitu ya. Iya. Sampai sekarang kan sebenarnya kan bensin masih ada kandungan timbal ya. Kalau iya. gas buangnya iyalah, gas buangnya yang di knalpot itu masih ada timbalnya setahu gue. Kalau itu kan gara-gara yang di bensinnya emang ada timbalnya. Berarti ini juga ada. Gue nggak tahu kalau di dalamnya harusnya ada timbalnya juga sih. Mungkin kandungannya sudah tidak separah sekarang kali ya. Mungkin Berbahayanya itu mungkin ada maksimum kandungannya Iya, mungkin. kayak masih ada ininya lah. Dikasih batas amannya lah. iya masih ada batas aman pastilah. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Mudah-mudahan kalian suka dengan tema pembahasan kali ini. Tulis di komen kalian ingin request tema pembahasan ya apa yang selanjutnya gitu ya untuk special edition kita nanti. Yes. Jangan lupa follow, komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di atas 12.